Halo semua, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai cara memilih pasukan dan juga hero. Karena banyak sekali yang bertanya, lebih baik memilih pasukan infanteri, pikemen, archer, atau porter. Banyak sekali yang kebingungan memilih pasukan atau hero berjenis apa. Di sini kita akan membahasnya secara lebih lengkap agar teman-teman dapat memilih pasukan atau hero teman-teman. Di sini kita akan membahas pasukannya terlebih dahulu agar teman-teman nanti dapat menyimpulkannya. Di sini kita bahas infanteri. Infanteri ini kelebihannya adalah HP. HP-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan yang lainnya. Tetapi kecepatannya lambat. Kemudian yang selanjutnya adalah pikemen. Pikemen ini kelebihannya adalah defense-nya tinggi. Akan tetapi di sini kecepatan berbarisnya cukup tinggi. Selanjutnya adalah archer. Apabila teman-teman memilih archer, archer ini mempunyai daya serang yang tinggi dibandingkan dengan pasukan yang lainnya. Dan kecepatannya pun cukup tinggi. Selanjutnya, ini adalah porter. Porter ini dia sangat lambat. Akan tetapi dia muatannya lebih banyak dibandingkan dengan pasukan lainnya. Karena porter ini dikhususkan untuk menjarah kasti lawan atau untuk mengambil sumber daya lawan. Dan banyak juga digunakan untuk menambang tentunya. Dibandingkan dengan yang lain, teman-teman dapat melihat ini muatannya hanya 11. Sedangkan untuk porter, di sini teman-teman dapat melihatnya. Muatannya lebih banyak, yaitu 26. Semakin tinggi level pasukannya, maka semakin besar juga muatannya, semakin tinggi juga attack-nya, semakin tinggi juga HP-nya, dan semakin tinggi juga defense-nya. Setelah itu, teman-teman pun harus mengetahui role-nya. Seperti ini. Dari mulai archer dapat melawan pikemen, pikemen dapat melawan infanteri, dan infanteri dapat melawan archer. Kemudian untuk porter, di sini dia dapat diserang oleh pasukan jenis manapun, baik oleh archer maupun pikemen maupun infanteri. Sekarang, setelah teman-teman mengetahui berbagai jenis pasukan dan juga kelebihan setiap jenis pasukan, sekarang kita lanjut ke bagian hero. Untuk bagian hero, di sini saya akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu untuk pemain berbayar dan juga pemain yang tidak melakukan pembayaran atau banyak yang menyebutnya F2P. Di sini kita akan membaginya terlebih dahulu. Untuk player atau pemain yang tidak berbayar, di sini saya rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan hero infanteri. Jadi teman-teman, pasukannya adalah infanteri. Infanteri ini kelebihannya adalah HP-nya sangat tinggi dan dia dapat menyerang archer karena dia adalah counter dari archer. Mengapa harus infanteri? Karena apabila teman-teman mengambil infanteri, infanteri itu sangat sering startnya muncul di toko clan dibandingkan dengan pikemen. Infanteri ini sangat sering sekali muncul di toko clan. Jadi teman-teman dapat selalu membeli cardnya sebanyak mungkin
Di sini saya akan memberikan sebagai contoh ya. Ini adalah Gregory yang saya miliki. Di sini bintangnya sudah full dan sedikit lagi talentnya akan terbuka semua. Di sini membuktikan bahwa untuk pasukan atau hero infantry ini sangat mudah didapatkan. Jadi di sini teman-teman, apabila teman-teman ingin mempunyai hero legend yang dapat bersaing dan teman-teman di sini tidak melakukan pembayaran atau bukan player berbayar, teman-teman dapat memilih pasukan infanteri terlebih dahulu. Karena teman-teman dapat dengan mudah menaikkan bintang infanteri dan juga talentnya. Tapi teman-teman juga jangan lupa untuk selalu melakukan eksplorasi ya, agar teman-teman selalu mendapatkan poin, yaitu poin untuk membeli start di toko klien tentunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hero Pikeman. Kita akan membahas pasukannya terlebih dahulu. Pikeman ini adalah pasukan yang mempunyai defense yang tinggi dan juga kecepatan berbaris yang cukup tinggi pula. Pikeman ini dapat digunakan oleh pemain berbayar maupun pemain gratis, terutama untuk Sigurd. Sigurd ini teman-teman dapat mendapatkannya di toko klan. Akan tetapi Sigurd ini tidak terlalu sering muncul seperti Gregory. Untuk Gregory, dalam 1 minggu ini teman-teman bisa mendapatkan 20 shard dibandingkan dengan Sigurd. Sigurd ini apabila teman-teman tidak muncul, teman-teman dalam 1 minggu mungkin hanya mendapatkan 10 saja dibandingkan dengan Gregory. Gregory ini sangat sering muncul untuk infanteri. Kemudian bagaimana dengan hero Pikeman lainnya? Untuk hero Pikeman lainnya, di sini teman-teman dapat mendapatkannya dari summon, kemudian paket harian. Untuk summon, teman-teman jangan terlalu berharap tinggi, karena untuk summon ini rate-nya sangat kecil sekali. Kebanyakan pemain ini membeli paket, yaitu paket harian seperti ini. Karena itu, Pikeman ini banyak digunakan oleh pemain berbayar tentunya. Teman-teman harus ingat bahwa semakin tinggi bintang dari hero tersebut dan semakin banyak talent yang dimiliki hero tersebut, maka hero tersebut akan semakin kuat. Jadi apabila teman-teman hanya sedikit saja bintangnya dan juga talentnya hanya sedikit yang terbuka, ketika war terjadi maka teman-teman akan kalah melawan hero yang memiliki bintang lebih banyak dan juga talent lebih banyak pula. Sekarang kita membahas hero yang lainnya. Untuk hero yang lainnya dari Pikeman ini ada Helgar. Untuk Helgar teman-teman dapat mendapatkannya dari event Viking Reign. Untuk tipsnya teman-teman dapat melihat video saya yang sebelumnya bagaimana cara mendapatkan poin di Viking Reign agar teman-teman dapat memaksimalkan start. Jadi teman-teman bisa mendapatkan start lebih banyak untuk memaksimalkan hero Helgar tersebut. Ini sama ya, seperti Hobart. Hobart ini juga sama dari event. Jadi teman-teman dapat menggunakan tips tersebut. Kita lanjut ke bagian yang lain yaitu Archer. Untuk Archer ini dia mempunyai serangan yang sangat tinggi. Akan tetapi untuk Archer ini biasanya digunakan oleh pemain berbayar. Mengapa demikian? Karena Archer ini sulit didapatkan. Dia didapatkan dari paket mall terutama dan juga dari event. Tapi
Apabila teman-teman di sini melihat, Archer ini pasangannya dari Verdandi ini atau kombinasinya adalah Arthur, yang dimana Arthur tersebut adalah hero legend juga. Untuk player atau pemain gratis, untuk memaksimalkan atau menaikkan talent dan juga bintang dari Verdandi sudah sulit, apalagi ditambah dengan Arthur. Maka teman-teman di sini bisa saja menaikkan kedua hero tersebut, tetapi tentu saja teman-teman membutuhkan waktu yang lama. Teman-teman harus ingat bahwa Archer atau pemanah ini, dia ini counternya adalah infanteri. Sedangkan teman-teman mengetahui cara mendapatkan stat dari infanteri ini sangat mudah sekali. Terutama teman-teman dapat mendapatkannya dari toko clan. Jadi teman-teman di sini tentu saja akan kalah apabila teman-teman di sini bintang dari hero Archer teman-teman dan talentnya hanya sedikit yang terbuka. Oleh karena itu banyak sekali pemain berbayar yang menggunakan Archer, karena Archer ini lebih dikhususkan untuk pemain berbayar. Untuk pemain gratisan bisa saja menggunakan Archer, akan tetapi sangat lama sekali untuk menaikkannya. Kemudian bagaimana untuk Porter? Untuk Porter ini kita tidak perlu membahasnya, karena ini digunakan untuk menambang dan juga untuk mengambil sumber daya lawan. Ya, begitu aja reviewnya untuk kali ini mengenai jenis pasukan dan juga hero. Jadi teman-teman dapat menyimpulkan dan teman-teman pun dapat memilih pasukan beserta hero tergantung kebutuhan teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.